Oke, selamat datang kembali di Success Talk Total Quality Indonesia. Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Kita akan berbincang-bincang kembali lebih dalam, ya, lebih dahsyat. Pasti kita akan mendapatkan banyak ilmu. Sekali lagi dengan Ibu Eka Sari Lorena Surbakti. Berarti sekarang memang banyak sekali Bu Eka ya kesempatan seperti Bu Eka sendiri menyediakan teman-teman yang UMKM yang mau dan belajar Bu ya Bu Eka ya. Jadi modelnya sebenarnya cuma mereka mau saja sebenarnya bisa belajar Bu Eka ya. Bisa, karena kemarin saya juga berbicara ke dua ya institusi UMKM. Satu itu mereka itu tersebar banyak di Pulau Jawa dan Jakarta. Satu lagi UMKM di daerah Sumatera. Begitu. Jadi ini ada dua grup, gayanya sangat berbeda. Pertanyaannya macam-macam sampai ada yang menanyakan saya bagaimana supaya kuenya lebih laku gitu. Saya bantu juga sih maksudnya. menarik begitu. Tapi mereka kalau tetap mau follow up, mau juga bagaimana ikut trial error ini, trial error, email saja kepada kami atau WA kepada kami. Nanti saya kasih nomor WA-nya, saya berikan juga emailnya ya, agar bisa di follow up begitu. Kalau hari ini belum terpikir, mungkin besok baru berpikir, oh kayaknya menarik juga ya yang disampaikan pada hari ini diskusi total quality dengan Jeng Eka Sari Lorena begitu. Oh let's do it gitu. Tidak pernah ada kata terlambat. Tapi janganlah berlambat-lambat. Oke, setuju sekali. Berarti selain dukungan pemerintah, di sini kita juga berperan ya, para pengusaha-pengusaha. Dan ini kesempatan menarik buat teman-teman ya. Kalau hari ini mendengar pembicaraan kita, ternyata ada peluang Bu Eka ya. Ada. Peluang itu selalu ada. Cuma, apakah kita melihat peluang tersebut? Betul. Dan pada saat kita melihatnya, apakah kita bisa menggunakan peluang tersebut untuk memberikan nilai tambah kepada keluarga kita dan lingkungan kita begitu. Oke, thank you Bu Eka ya, informasinya juga. Semoga bermanfaat untuk para teman-teman UMKM yang hari ini juga melihat tayangan hari ini ya. Oke Bu Eka, kalau kita melihat dari data juga ya, saya mendapatkan informasi-informasi juga dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah UMKM ya. Ya. Itu ada salah satu problem, Bu. Ada salah satu kendala yang diungkapkan bahwa pelaku UMKM ini seringkali ketika masuk ke pasar digital, ekonomi digital, seringkali juga ada kesulitan memenuhi kapasitas produksi, juga mungkin kualitasnya, kan begitu Bu ya. Nah, menurut Bu Eka, kalau misalkan sekarang sudah ada komunikasi, ada kolaborasi, memudahkan mereka, tapi kan ada problem quality, ada problem juga kapasitas yang mungkin belum bisa dipenuhi. Menurut Bu Eka, apa langkah next-nya yang harus dilakukan oleh UMKM ini ataupun oleh pemerintah, Bu, yang biasanya jadi big supporting-nya ya? Ya, di setiap wilayah ya, sebenarnya itu banyak koperasi. Banyak koperasi. Okay. Koperasi-koperasi itu bertujuan bagaimana mereka akomodir dan melakukan konsolidasi dari pelaku-pelaku ini yang standarnya mungkin masih perlu dibina, dibantu, dibimbing, dan juga jumlahnya mungkin tidak bisa sendirian. Mereka itu berjualan, tapi bagaimana mereka itu melakukan konsol. Jadi penting gitu. Di data Kementerian Koperasi dan UMKM itu ada, bisa dilihat. Gitu. Nanti kalau ada yang bingung nanti saya WA datanya kemana bisa dicari. Tapi Instagramnya mereka saja, Kementerian Koperasi dan UMKM itu ada itu. Siapa yang bisa dikontak, bagaimana mengkontaknya, apa follow up-nya, kalau ada pertanyaan pun jelas, dan sekarang transparansi, kalau mau komplain bisa komplain di mana saja begitu ya. Sebenarnya ini bukan hal yang complicated begitu, bukan hal yang complicated dan bisa dilakukan. Tapi memang harus punya konsistensi, harus mau fokus, ya jangan bantang menyerah karena tidak ada yang seperti sulap gitu loh Mas, ala kazam abrakadabra langsung sukses. Tidak lah. Yang namanya berusaha, yang namanya bekerja jadi profesional saja ada jatuh bangunnya.
Betul. Jangan memiliki pemikiran sama hati yang menghakimi. Oh, siapa dia gini? Jangan. Stay positif, tetap positif. Ya tetap lakukan yang terbaik kita bisa. Terus kalau saya percaya bahwa kalau saya pagi kan meditasi ya. Saya tanya begitu, hari ini saya mau ini bagaimana ya Tuhan, ini apa? Maksudnya kita harus melakukan hal-hal tersebut karena ya sekarang ini kita belajar lah siapalah manusia ini gitu. Ini pandemik ini kan nggak lihat kaya miskin, nggak lihat koruptor nggak koruptor, sama aja kenakannya, cantik juga ya, sikat semua begitu. Jadi ya menurut saya ini merupakan suatu momentum yang juga harusnya membuat kita untuk memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita yang harus sebenarnya menjadi bagian dari apapun kegiatan kehidupan kita untuk kita tidak hanya bertahan tapi mampu melaluinya dan mampu tetap memberikan dampak positif bagi kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Oke, Bu Eka. Bu Eka, salah satu supporting kita tadi yang saya sempat katakan kan pemerintah juga berperan penting, Bu ya. Kalau penting sekali. Sampai saat ini apakah peran pemerintah sudah sangat bagus sebenarnya? Apakah Bu Eka memiliki saran-saran ataupun mungkin ide supaya pemerintah juga bisa support lebih baik, Bu? Ya, apa yang dilakukan pemerintah ya kalau berhubungan dengan UMKM, menurut saya positif. Mereka memberikan bansos, itu seperti tahap awal untuk bertahan dahulu begitu. Yang kedua tentunya saya melihat mereka juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa mengedepankan produk-produk UMKM ini begitu, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun saya juga menyampaikan terus-menerus kepada regulator ya, pemerintah, selaku orang tua dari kita semua, saya selalu mengatakan bahwa pemerintah itu adalah orang tua kita. Kami ini adalah anak-anak dari pemerintah. Pengusaha itu adalah anak pemerintah yang kebetulan tugasnya adalah berusaha. Kadang-kadang ini pengusaha suka dilihat sebagai, wah ini pengusaha nih bisa berdiri sendiri. Oh tidak juga. Ini adalah anak-anak, maksudnya binaan pemerintah ya, bagian dari rakyat Indonesia yang memang harusnya perlu dibantu, didorong. Karena roda perekonomian, perbaikan keadaan ini, motornya adalah mereka-mereka yang bisa menggerakkan, menciptakan, juga menggunakan apa yang masih ada untuk bisa lebih dikembangkan. Begitu. Jadi saya juga melihat bahwa bansos ini bagus, tapi untuk pengusaha ini sebenarnya dibutuhkan suatu stimulasi yang menurut saya harus cepat dan tepat. Misalnya bantuan relaksasi untuk pinjaman keuangan, dikasihnya ke bank misalnya. Tapi kan kita lihat juga apakah banknya juga memberikan kepada pengusahanya. Ya kan, jangan, soalnya mereka juga punya problem misalnya, gitu kan? Ya, just keep it to themselves, atau maaf mungkin dikasihnya ke grupnya saja, begitu. Ini jadi maksudnya beberapa hal menurut saya harus dilihat begitu, harus dilihat. Tidak mudah, tidak gampang. Ya, apa yang mudah dan gampang saat ini? Ya kan, bansos salah-salah dinikmati oleh sekelompok orang yang tidak harusnya menikmati. Tapi itulah resiko hidup. Ya, itulah resiko hidup, selalu ada pros and cons-nya. Itulah dibutuhkan namanya kontrol dan parameter. Melihat apakah ini memang aplikasinya tepat apa tidak, begitu. Jadi saya melihat bahwa kalau di 2021 ini jangan gelondongan begitu loh bantuannya. Lebih fokus dan lebih jelas parameternya, ada pilot project-nya, sehingga ya nanti terjadi namanya multi impact ya, dibuat grup ini bisa jalan, nanti juga ada namanya multi impact kepada bidang-bidang yang lain begitu. Itu yang kami sampaikan kepada PEN ya, untuk perbaikan ekonomi nasional. Wow, thank you Bu Eka. Berarti kita melihat bahwa kita juga optimis ya Bu ya, bahwa UMKM ini akan bangkit, mungkin akan masuk ke go digital juga akan lebih cepat, bisa collaborate baik. Sekarang juga informasi semuanya tersedia di mana-mana Bu Eka ya. Benar. Mau, kalau tadi saya tangkap pesannya Bu Eka, dan konsisten ya Bu ya. Konsisten, dia rasa mina, karena
stamina itu sangat penting ya. Kita boleh punya ide bagus, punya network dan apapun, tapi kalau kita tidak punya stamina, itu akhirnya menjadi sia-sia begitu. Siap, sehatnya luar dalam Bu ya. Luar dalam. Jadi katanya harus glowing. Ya. Semuanya Bu, jadi fisiknya sehat, pikirannya juga clear ya Bu ya, itu akan sangat membantu. Hatinya juga. Bu Eka, siap Bu Eka. Bu Eka, kalau lihat UMKM kita, tentu kan ada banyak sekali orang-orang yang terlibat, ya kan, dan tentunya akan melibatkan SDM atau sumber daya manusia kita. Nah, menurut Bu Eka dengan majunya digitalisasi, pertanyaan saya pertama, apakah SDM kita sudah ready Bu dengan itu? Dan kalaupun kita menuju ke sana, apa langkah yang mungkin Bu Eka sarankan atau strategi apa, usaha apa yang harusnya dilakukan kita untuk bisa mendorong SDM kita lebih capable, untuk bisa adapt dengan ya perkembangan seperti saat ini Bu Eka? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan tidak mudah dijawab dan tidak mudah dilakukan. tapi dalam hidup ini tidak ada yang mustahil. Ya, pasti jika kita fokus berusaha selalu ada jalan keluarnya. Oke, SDM kita ini di Indonesia memang membutuhkan pembinaan baik secara pendidikan formal maupun secara non formal. Tapi saya melihat dengan digitalisasi ini sebenarnya apabila diarahkan dan dilakukan suatu program sosialisasi yang tepat, membentuk suatu public opini yang tepat, kita bisa meningkatkan SDM kita melalui pembelajaran secara online. Seperti ponakan saya dan anak saya begitu ya, jadi jago masak kimchi fried rice, buat kue tart 3 layer, tiba-tiba bisa buat sugar cookies yang hebat sekali hanya melalui YouTube. Begitu. Ya, ini kita ngobrol anak umur 9-10 tahun ya. Bukan ngomong orang tua nih, kita ngomong anak kecil begitu. Udah tahu mana bedanya basil dengan rosemary, apa bedanya mentega A dan mentega B. Ini semua diketahui melalui digitalisasi. Kenapa? Karena digitalisasi ini mengizinkan kita untuk sebenarnya ya meningkatkan kemampuan kita secara cepat, tepat dan aman. Apabila kita cerdas ya memilihnya ya, jangan kita memilih yang abal-abal. Walaupun ada chef abal-abal itu lucu, tapi bukan kita ngomongin dia di sini. Chef abal-abal. Jadi satu, peningkatan SDM itu perlu, pendidikan tetap harus dijalankan. PR yang tidak mudah bagi Kementerian Pendidikan, baik pendidikan nasional maupun pendidikan tinggi ya, Dikti. Tapi ya program yang namanya imposing, bagaimana pendidikan formal tetap harus ada itu ya tetap didorong. Walaupun menurut saya caranya mesti berubah. Kita bisa belajar dari negara-negara terutama Eropa ya, bagaimana mereka mengurangi jam anak-anak belajar, tapi hasilnya malah lebih bagus. Yes. Nah, jadi ini mesti kita adapt dan adopt begitu. Dan kita harus agile, maksudnya cepat gitu. Bisa tetap jalan. Kedua, ya tadi diperlukan bantuan dari pemerintah juga bagi individu-individu kita ini, terutama yang memiliki network, yang memiliki influence. Untuk membantu ya bagaimana mendorong ya masyarakat Indonesia ini ya belajar hal-hal yang positif begitu melalui digitalisasi. Cara mengirimkan barang digital, cara memilih barang yang harganya murah tapi kualitasnya bagus, cara memilih pengiriman ke luar negeri yang aman dan cepat dan tepat. Itu semua sebenarnya ada di informasi secara digital. Jadi ini memerlukan kolaborasi dari regulator secara formal dan juga secara lebih less formal, juga dari pihak swasta, individu maupun korporasi maupun small medium enterprises. Kita juga bisa berpartisipasi begitu. Bagaimana mendukung SDM kita bisa menjadi lebih baik. Oke Bu, secara teknikal mungkin
kita bisa banyak belajar cara tadi Bu Eka bilang cara memasak, cara ini ada banyak di sosial media, tapi kan ada satu poin penting juga memainkan karakter building. Teman-teman SDM ini kan punya mindset, karakter yang saya mungkin ingin tahu apakah kita udah siap dengan kadang-kadang ada sesuatu hal yang baru kan teman-teman ada reject ya kan Bu ya, tidak mau open dengan perubahan yang semakin lama semakin agile. Apakah Ibu merasa orang-orang di Indonesia, pelaku-pelaku UMKM ini sudah sangat open Bu dengan itu, memiliki karakter mental yang Ibu rasa udah ready untuk masuk dengan cepat Bu? Saya percaya bahwa sebagian besar sudah lebih siap. Kenapa? Karena keadaan memaksa untuk kita harus ready dan bertransformasi. Kalau di tempat kami sebutannya itu udah paksa rela. Dipaksa untuk rela bertransformasi. Sudah di corner, udah dipojokkan begitu. Mau tidak mau harus bertransformasi. Namun tetap perlu adanya bimbingan dari kalau pemerintah itu melalui koperasinya ya, melalui program-program pemerintahnya atau CSR dari perusahaan-perusahaan. Bagaimana membantu ya merubah atau meningkatkan pola pikir dari teman-teman itu agar lebih paham mengapa kita ini harus melakukan perubahan. Oke, wah mantap sekali. Total Quality juga siap membantu kok Bu kalau ada. Akan saya ingat itu. Ya. Baik. Bu Eka, kalau misalkan kita melihat lebih jauh ya, tadi bicara satu sisi dengan secara spesifik ngomong orang-orang di generasi milenial, Bu Eka. Menurut Bu Eka sejauh apa sih sekarang perannya milenial di UKM atau UMKM ini, Bu? Peranan milenial di UMKM cukup signifikan ya, karena kemarin saya lihat beberapa yang menjadi pemenang ya, pencipta digital yang mendukung UMKM itu masih muda-muda. Walaupun saya yakin dan percaya banyak advisor-nya, guidance-nya itu juga banyak didukung oleh yang sudah punya jam terbang begitu, sudah punya jam terbang. Jadi perannya itu sangat penting. Jadi kalau saya ini diundang milenial, diajak ngobrol, biasanya saya selalu bersedia. Karena dulu waktu saya lebih muda, saya juga bisa seperti ini karena banyak orang mau juga jadi mentor. Begitu. Selain saya ini kan orangnya hobi baca, hobi nanya, hobi mau tahu gitu loh, nanya terus orangnya begitu ya. Sekarang saya yang tanya terus Bu. Jadi itu juga menolong sih. Dan milenial sekarang ini sebenarnya beda sekali dengan generasinya kami begitu. Kalau anak saya malah lebih dari milenial, lebih muda lagi ya. Yes. Milenial ini lebih simple sebenarnya dibandingkan dengan generasi saya. Tapi sebenarnya mereka memiliki suatu energi untuk mencari solusi akan hal-hal yang baru. Oke. Ya. Tapi dengan keberadaan digitalisasi orang milenial begitu ya, kaum milenial, apakah justru ini akan jadi threat Bu buat generasi-generasi before? Atau UMKM itu sendiri dengan digitalisasi sekarang apakah jadi threat juga, jadi ancaman juga untuk perusahaan-perusahaan yang sudah profesional Bu Eka? Saya rasa tidak ya. Saya rasa ini semua akan menemukan suatu titik equilibrium yang satu sama lain dengan apa yang A lakukan, B lakukan, keadaan saat ini. Akhirnya kita ketemu titik equilibrium. Yang menemukan titik equilibrium dan mampu beradaptasi dan mengadopsi, itulah yang akan sustain begitu. Berarti Bu Eka nggak akan tabrakan ya Bu ya? Oh enggak, tabrakan. Kan kita ada rambu-rambu yang mesti kita pahami, ada indikator, ada parameter, ya sehingga menurut saya ya itu tadi shared ekonomi akan terjadi begitu. Kayak saya ini ada beberapa yang saya ingin hubungi nih, saya lihat kemarin apps-nya bagus, saya mau ngobrol sama mereka, yuk kita kerjasama yuk gitu. Nanti bagian ini Mas yang kerjakan gitu, bagian ini kita dukung begitu. Mari kita berkolaborasi. Tidak kita saling mematikan dan saya tidak perlu menginvest dalam hal tersebut.
Buat apa? Mereka sudah buat kok. Yes. Mari kita bekerja sama begitu. Nanti mereka bilang, wah ada perusahaan raksasa si ini. Dunia ini besar. Menurut saya. Masih ada hal-hal yang bisa kita kerjakan tanpa harus si raksasa ini terus yang dikedepankan. Oke. Jangan takut, justru ini kesempatan untuk bisa kolaborasi Bu Eka ya. Iya. Nanti sekarang fokus gimana UMKM ini meningkatkan quality supaya bisa diajak kerjasama gitu kan Bu Eka ya. Iya. Itu kayak UMKM ya, kalau menurut saya kayak produk-produknya kan ya. Kan mereka bisa lihat nih, keripik yang paling enak apa? Kenapa? Lihat paketnya kah, rasanya kah, atau kita berbicara mengenai misalnya charcoal ya, untuk arang yang organik. Kenapa arang organik merek ini laku? Itu bisa dicari. Sebenarnya gitu. Terus apa ya bisa kita bedakan daripada punya dia? Oke, mantap sekali Bu Eka. Last question in part 1 ya. Menurut Bu Eka di tahun 2021 ya, peluang atau harapan apa yang bisa dimiliki oleh pelaku-pelaku UMKM? Sehingga mereka kan tahu nantinya di 2021 seperti apa, dan ada peluang-peluang apa sih Bu yang menurut Bu Eka ada di tahun, khususnya ya tahun 2021 ini Bu Eka? Di 2021 ini tentunya kita tetap harus lebih berbeda ya. Cara kita melakukan usaha kita, cara kita melakukan pekerjaan kita, tentunya memang mudah mengatakannya, melakukannya tidak sederhana itu begitu. Memerlukan energi, memerlukan keinginan untuk belajar, membaca, mau tahu, cari tahu. Tapi 2021 saya tetap melihat kesempatan itu selalu ada pada saat kita melakukan diferensiasi perbedaan daripada produk-produk yang sudah ada. Jadi terutama untuk makanan, kebutuhan hari-hari itu tetap digemari, tetap dibutuhkan, begitu. Yang penting pastikan dipromosikan secara secara aktif, tidak harus pakai sosial media mahal, mungkin ke teman-temannya, mungkin ke sahabatnya, mungkin kepada RT RW-nya. Terusnya, maksudnya banyak hal kreatif yang bisa dilakukan tanpa harus memakai investasi yang terlalu besar begitu. Coba-coba jadi influencer secara sederhana, belum tentu harus bagus, tapi maksudnya coba gitu. Saya kenal orang, saya kenal individu itu housewife ya, ibu rumah tangga, yang di share itu tuh saya lagi mau pergi ke pasar, tapi hal-hal yang taunya bisa beli rumah loh Mas. Wow. Tapi dia punya idenya sederhana tapi beda gitu sama orang lain. Yes. Ya, jadi kadang-kadang orang berpikir terlalu complicated begitu ya, berpikir bahwa untuk bisa sukses itu terlalu harus di awang-awang begitu. Sebenarnya it start small, mulai dari hal yang simple kecil, tapi ya jangan pernah menyerah, mau repot, mau capek, ya mau terus berpikir, mau belajar dari keadaan, untuk kita ini bisa tetap tidak hanya eksis ya, tadi saya selalu sampaikan berkali-kali di awal, bisa terus tetap mengembangkan diri kita, usaha kita, kegiatan kita begitu. Wow, luar biasa. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali dari Ibu Eka, dan semoga ilmu ini sangat bermanfaat untuk Anda. Dan kita akan lanjut ke part yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman sekalian, tetap stay di YouTube channel Total Quality Indonesia. Dan pastinya Anda harus subscribe, Anda harus like, Anda harus share ke teman-teman Anda yang lain. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti sosial media dari Total Quality, karena akan ada banyak informasi. Anda bisa akses melalui Instagram kami, Facebook, dan juga Twitter ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap semangat, sukses selalu untuk kita semuanya. Marilah kita semua itu berpikir, berbicara, berbuat positif. Itu menjadi fokus. Karena waktu kita berpikir, berbicara, berbuat positif, pasti objektif kita yang mau kita lakukan, yang mau kita cari, yang mau kita dapatkan, yang mau kita lakukan itu, menurut saya itu lebih sejahtera dan juga akhirnya lebih banyak membawa kebaikan.